Jadi minum bertiga nih, si cewek cowok itu kan, terus si Haris yang korban itu yang dibunuh itu. Jadi ternyata ada cinta segitiga gini, cemburu lah cowoknya itu. Ternyata persoalan cinta. Ya memang cinta itu bisa membutakan pikiran mata ya. Oke, kita lanjut. Ya makanya itu ceweknya yang salah ya. Udah punya pacar, bermain belakang gitu kan. Ya kalau urusan sakit hati, mungkin kalau ketipu uang nggak sampai segitunya sih. Kalau udah di harga diri laki-laki di kayak gituin, mungkin ya udah kayak kesetanan ya. Jadi dicekokin minuman, habis cekokin minuman di apartemen itu langsung dihajar pakai balok katanya nih. Menurut informasi, habis dihajar pakai balok di sekarat, terus dia dibawa ke Ofuro bak mandi, dimutilasi pakai arit tuh. Jadi setelah dibunuh, dipukul kepalanya, dibawa ke Ofro, dimutilasi pakai arit. Ofro itu kamar mandi ya. Duh. Ngeri. Lah setelah dimutilasi pakai arit dimasukin koper, lah ternyata itu mau dibuang gitu kan. Dibuangnya ke Fukushima, dari Saitama dibuang ke Fukushima, jauh banget tuh. Lah minta tolong sama si itu Dedi. Jadi Dedi itu yang laporin itu loh, yang mengungkap kasusnya itu. Jadi kata Dedinya tanya, "Loh koper kok ada darahnya gini?" Lah terus akhirnya diceritain, "Lah ini tuh aku habis membunuh ini gini." Mungkin karena diancam atau ketakutan, akhirnya Dedi itu diem ya. Lah setelah koper. Oh, ternyata si dia yang tersangka satunya cowok itu ternyata tuh tidak ikut membunuh, tapi cuma membantu membuangnya kayaknya. Kita lihat lagi, kita simak lagi. Minasang, konnichiwa, selamat datang lagi di channel Edip ini, channelnya Kensuse dan X Magang. Oke, minasang, di video kali ini, seperti yang di judul, aku akan ngebahas tentang motif dan kronologi kasus pembunuhan TKI di Jepang kemarin. Karena di video-videoku sebelumnya aku tidak ingin mengungkap motifnya, tapi karena ada komentar yang ingin sekali melihat atau ingin tahu motifnya, dan di video kemarin kan sedikit berbelit-belit, terus ada yang protes juga, maka dari itu dengan terpaksa akan aku ungkap motif yang sebenarnya. Nah, jadi ini videonya aku ambil dari TikTok ya, sumbernya dari sana. Ada salah satu orang terdekat di sana yang mengungkapkan motifnya dan menceritakan duduk persoalan yang sebenarnya. Jadi mari kita simak baik-baik mengenai motifnya, terutama buat kalian yang penasaran ya. Jadi kalian bisa mencerna nanti sendiri motifnya, kronologinya, kejadiannya seperti apa akan terungkap di video kali ini. Mari kita tonton bareng-bareng. Jadi video kali ini video reaction ya. Nih ya, kita tonton bareng-bareng. Bentar aku nyalain volumenya biar gede. Hai guys, wow, banyak yang tanya-tanya tentang pembunuhan orang Indonesia, membunuh orang Indonesia ya, teman sendiri apalagi ya, gitu. Jadi cerita ya, dari lapangan sini, gitu kan, waktu tahun 2002, tahun baru itu. 2002, mungkin 2022 maksudnya ya. Bentar, kita lanjut lagi. Jadi minum bertiga nih, si cewek cowok itu kan, terus si Haris yang korban itu yang dibunuh itu. Jadi ternyata ada cinta segitiga gini, cemburu lah cowoknya itu. Ternyata persoalan cinta. Ya memang cinta itu bisa membutakan pikiran mata ya. Oke, kita lanjut. Ya makanya itu ceweknya yang salah ya. Udah punya pacar, bermain belakang gitu kan. Ya kalau urusan sakit hati, mungkin kalau ketipu uang nggak sampai segitunya sih. Kalau udah di harga diri laki-laki di kayak gituin, mungkin ya udah kayak kesetanan ya. Jadi cekokin minuman, habis cekokin minuman di apartemen itu langsung dihajar pakai balok katanya nih. Menurut informasi, habis dihajar pakai balok di sekarat, terus dia dibawa ke Ofuro bak mandi, dimutilasi pakai arit tuh. Jadi setelah dibunuh, dipukul kepalanya,
dibawa ke Ofuro, dimutilasi pakai arit. Ofuro itu kamar mandi ya. Duh. Ngeri. Lah setelah dimutilasi pakai arit, dimasukin koper, lah ternyata itu mau dibuang gitu kan. Dibuangnya ke Fukushima, dari Saitama dibuang ke Fukushima, jauh banget. Lah minta tolong sama si itu Dedi. Jadi Dedi itu yang laporin itu loh, yang mengungkap kasusnya itu. Jadi kata Dedinya tanya, "Loh, koper kok ada darahnya gini?" Nah, terus akhirnya diceritain, "Lah ini tuh aku habis membunuh ini gini." Mungkin karena diancam atau ketakutan, akhirnya Dedi itu diem ya. Lah setelah koper, Oh, ternyata si Dedi yang tersangka satunya cowok itu ternyata tuh tidak ikut membunuh, tapi cuma membantu membuangnya kayaknya. Kita lihat lagi, kita simak lagi. itu dibawa ke Fukushima. Lah 3 bulan atau 2 bulan itu dia diketahui bahwa itu ada mayat termutilasi, cuman identitasnya kan nggak ada. Jadi pihak polisi Jepang itu menunggu siapa yang melapor gitu kan. Ternyata belum ada yang melapor. Lah setelah 2 tahun dari si Dedi itu kan merasa bersalah, ya kan? Karena apa? Orang tuanya si Aris itu sering nelponin Dedi, "Tahu nggak si Aris di mana? Kamu di mana? Di mana gitu. Aris di mana?" Karena temen-temennya si itu kan, si Dedi masih berteman sama si Aris. Orang tuanya juga kenal kan, ya kan? Karena mungkin si Dedi juga orang OS, orang ilegal, nggak bisa melapor. Ternyata begitu dia mau pulang ke Indonesia, dikeluarinlah unek-uneknya ke polisi. "Tangkap saya pernah gini. Tapi ternyata yang bunuh itu yang cewek sama cowok itu yang saya upload tadi tuh, si itu. Sebenarnya Dedi itu pengungkap ya. Emang pernah sih bantu dia, cuman waktu itu merahasiakan. Ya ikut kena juga sih sebenarnya ya. Kenapa nggak lapor dari dulu? Dicocokin tes DNA gitu. Jadi makanya orang tuanya Aris sekarang ada di Tokyo loh, di Jepang. Gitu. Lah makanya itu berterima kasih banget sama si Dedi itu yang mengungkap kasusnya itu. Padahal bukan pelaku dia. Buat orang Indonesia yang ada di Jepang, kalau punya masalah itu tolong dibicarakan baik-baik, jangan sampai mengambil tindakan yang merugikan ya. Jadi kasihan kan dia, kita semua datang ke Jepang itu mau kerja, punya keluarga buat itu. Nah bukan itu doang sih, dampaknya itu udah gimana ya. Jadi nanti orang Indonesia itu buruk banget gitu. Sebenarnya kalau punya masalah dibicarakan baik-baik, nggak sampai terjadi segitunya karena gitu. Nah, cuman buat cewek juga nih, kalau punya pasangan jangan lirak-lirik ke cowok lain ya. Jadi nimbul emosi apa, kalau mau suka sama cowok lain, putusin dulu cowoknya, baru dia pindah ke lain hati gitu. Nanti akhirnya gitu, nggak sampai cinta segitiga kayak gitu. Nah itu si Haris itu bukan dibunuh doang loh, habis dibunuh dimutilasi, duitnya itu 800 yen itu diambil juga sama pelaku itu, gitu. Makanya, aduh gimana ya. Sebenarnya kasus ini tuh belum terungkap sama pihak polisi ya, karena apa, pelaku yang bukan suami istri sih, maaf ya, bukan suami istri, itu kumpul kebo di Jepang ya, pacar lah. Jadi karena dia itu belum mengakui, padahal Dedi udah mengakui semuanya. Saya pernah membantu, ya kan, merasa bersalah, dihantui terus dia setiap hari selama 2 tahun dia. Makanya dia mau pulang ke Indonesia, punya unek-unek, dikeluarlah sama polisi Jepang itu. Makanya terungkap juga. Makanya ini orang tuanya si Haris, korban itu sekarang lagi di Tokyo dia, tes DNA itu. Soalnya mayatnya itu sebenarnya udah ketemu waktu itu tahun 2002 lah. 2002. Itu 2022 mungkin maksudnya ya. kejadian pembunuhannya kan tahun baru itu, tahun baru 2002. Ya 3 bulan, 2 bulan udah ini ya, makanya sempat diotopsi juga kan datanya itu sama polisi. Cuman belum ada yang melapor berita kehilangan, kematian apa karena gitu. Cuman diotopsi itu luka-lukanya itu udah kena semua di kepala itu, yang bagian kepala itu, mungkin kepala itu. Gitu. Ngeri banget ya. Oh gimana sih? Digorok katanya itu pakai arit di Opuro itu, sampai darahnya melucur di, aduh kasihan banget, kejem banget ya. Oke guys, gitu aja guys. Ya, padahal ini kasus ini belum terungkap di berita Jepang ya. Ini saya dapat dari lapangan. Ternyata ini berita ini udah viral di lapangan itu. Cuman
karena nggak ada yang mau melaporkan, karena mungkin pada ketakutan gitu kan. Setelah udah viral kayak gini, akhirnya dia pada angkat suara, oh ini tuh pernah ini gini gitu. Makanya gitu. Makanya kalau punya masalah diceritakan, terus semua masalah itu pasti ada jalan keluarnya tanpa harus membunuh ya. Makasih guys. Yeah. Oke, itu ya. Jadi motif dan kejadian sebenarnya tuh seperti itu. Teman-teman yang penasaran sekarang udah tahu kan? Ngeri ya. Jadi di video kali ini aku nggak akan berkomentar lagi. Silahkan kalian yang ingin berkomentar, silahkan di komentar di kolom komentar di bawah. Silahkan. Videonya aku akhiri. Dekorete arigatou gozaimashita. Jamatane. See you in the next video.